neraca pembayaran internasional dan penyeimbang neraca internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi internasional dengan dosen penangguh Ibu Endra Puspitasari, STMM. Sebelumnya, izin memperkenalkan saya Rifani Nadia Putri dengan NIM 34022400074. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fauzia dengan NIM 3402240101. Dan saya Yudhira Fadila dengan NIM 34022240130. Sekian perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya langsung ke materi yang akan disampaikan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis yang menyajikan semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Transaksi tersebut mencakup ekspor-impor barang dan jasa, aliran modal, investasi asing, pinjaman luar negeri, hingga transfer sepihak. Menurut IMF, neraca pembayaran berfungsi sebagai laporan keuangan eksternal suatu negara yang menggambarkan posisi dan dinamika interaksi ekonomi dengan dunia internasional. Dengan kata lain, neraca pembayaran ibarat cermin yang memperlihatkan apakah suatu negara sedang mengalami surplus penerimaan lebih besar dari pengeluaran atau defisit pengeluaran lebih besar dari penerimaan dalam hubungannya dengan luar negeri. Selanjutnya, fungsi neraca pembayaran. Neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi penting antara lain. 1. Alat pemantauan stabilitas eksternal. Dengan mencatat seluruh transaksi internasional, pemerintahan dapat mengetahui apakah perekonomian memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, misalnya krisis global atau fluktuasi harga komoditas. 2. Dasar perumusan kebijakan moneter dan fiskal. Informasi dari neraca pembayaran digunakan bank sentral untuk menentukan kebijakan nilai tukar, suku bunga maupun intervensi pasar falas. Pemerintahan juga menggunakan untuk merancang kebijakan perdagangan dan investasi. Selanjutnya, fungsi neraca pembayaran yang ketiga, indikator kesehatan ekonomi makro. Surplus neraca berjalan dengan menunjukkan daya saing ekspor yang kuat, sementara defisit berkepanjangan bisa menandakan ketergantungan pada impor atau lemahnya daya saing nasional. 4. Bahan analis investasi. Investasi asing sering menggunakan data neraca pembayaran untuk menilai risiko negara, country risk, terutama terkait kemampuan membayar utang luar negeri dan kestabilan kurs. Selanjutnya ada struktur neraca pembayaran. Secara umum, neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, transaksi berjalan atau current account, mencatat transaksi barang, jasa, pendapatan primer, dan transfer berjalan. Selanjutnya, neraca barang, contohnya ekspor dan impor barang fisik. Kemudian neraca jasa, contohnya transportasi, pariwisata, jasa keuangan, dan teknologi. Selanjutnya pendapatan primer, contohnya pembayaran bunga, dividen, dan kompensasi tenaga kerja. Selanjutnya transfer berjalan, contohnya remitansi pekerja migran dengan bantuan hibah luar negeri. Yang kedua ada neraca modal atau capital account, mencatat transfer modal dan akuisisi untuk pelepasan aset non-produktif seperti hak paten, lisensi, atau hibah modal. Selanjutnya 3. Neraca finansial atau financial account, berisi transaksi aset finansial dengan dunia luar, meliputi investasi langsung atau FDI, investasi portofolio atau saham obligasi, investasi lainnya berupa pinjaman, simpanan perbankan, kemudian aset cadangan resmi atau foreign exchange reserves. Selanjutnya yang keempat, pos kesalahan dan kelalaian atau error and omission, merupakan penyesuaian untuk menyeimbangkan pencatatan akibat keterbatasan data atau perbedaan metode. Yang kelima, perubahan cadangan devisa. Jika terjadi defisit, bank sentral dapat menggunakan cadangan devisa untuk menutupi kekurangannya. Sebaliknya, jika surplus, cadangan devisa akan bertambah. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan neraca pembayaran.
Penyusunan neraca pembayaran mengikuti prinsip akuntansi ganda atau double entry bookkeeping. Setiap transaksi dicatat dalam dua sisi. Yang pertama ada debit atau pengeluaran dan kredit penerimaan. Contohnya, ekspor barang dicatat sebagai kredit pada neraca barang. Impor barang dicatat sebagai debit pada neraca barang. Pinjaman luar negeri masuk berarti kredit pada neraca finansial. Selanjutnya, pembayaran bunga utang. Debit pada pembayaran primer. Dengan sistem ini, secara teoritis, total transaksi akan seimbang. Namun, dalam praktiknya sering terdapat selisih yang dimasukkan ke dalam pos atau kesalahan dan kelalaian. Faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi neraca pembayaran suatu negara. Yang pertama, nilai tukar mata uang. Apresiasi mata uang domestik cenderung membuat ekspor lebih mahal dan impor lebih murah, sehingga bisa memperburuk neraca berjalan. Yang kedua, harga komoditas global. Negara pengekspor komoditas seperti minyak atau batu bara sangat dipengaruhi fluktuasi harga internasional. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi domestik dan dunia. Peningkatan permintaan domestik dapat mendorong impor, sementara pertumbuhan mitra dagang meningkatkan ekspor. Yang keempat, kebijakan perdagangan dan investasi. Tarif, subsidi, serta regulasi investasi akan mempengaruhi aliran barang, jasa, dan modal. Yang terakhir, yang kelima, kondisi politik dan keamanan. Stabilitas politik menentukan kepercayaan investor dan mempengaruhi arus modal yang masuk. Selanjutnya, neraca pembayaran Indonesia. Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan dinamika neraca pembayaran. Beberapa periode penting antara lain, yang pertama era 1997 atau 1998 yaitu krisis Asia. Terjadi defisit besar pada neraca modal karena arus modal keluar atau capital flight sehingga cadangan devisa terkuras dan nilai rupiah jatuh. Selanjutnya tahun 2011 sampai 2019 Indonesia kerap mengalami defisit transaksi berjalan akibat impor barang modal dan konsumsi yang tinggi, sementara ekspor kurang kompetitif. Selanjutnya pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2021, penurunan impor membuat neraca berjalan sempat mencatat surplus. Selanjutnya tahun 2022 sampai 2023, lonjakan harga komoditas ekspor terutama batu bara, CPO, dan nikel membuat Indonesia mencatat surplus besar dalam transaksi berjalan dan menambah cadangan devisa. Cara menyeimbangkan neraca pembayaran. Secara ekonomi, NPI dikatakan defisit jika total pembayaran keluar debit lebih besar daripada total penerimaan masuk kredit. Pada transaksi otonom yang mengakibatkan surplus atau defisit, yang harus ditutupi oleh penggunaan cadangan devisa negara. Sebaliknya, NPI dikatakan surplus jika penerimaan lebih besar dari pembayaran, yang akan menambah cadangan devisa. Upaya untuk menyeimbangkan atau memperbaiki defisit NPI, khususnya defisit transaksi berjalan, dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme penyesuaian. Yang pertama, kebijakan perdagangan, mendorong ekspor, memberikan insentif atau subsidi kepada eksportir. Yang kedua, memperbaiki kualitas dan daya saing produk domestik. Yang ketiga, memperluas perjanjian perdagangan internasional. Selanjutnya, mengendalikan impor. Yang pertama adalah menerapkan tarif tinggi atau kuota impor. Yang kedua, mendorong substitusi impor produksi barang di dalam negeri untuk mengganti barang impor. Yang kedua ada kebijakan moneter. Perubahan tingkat bunga. Menaikkan suku bunga dapat menarik modal asing, investasi portofolio masuk ke dalam negeri sehingga memperkuat neraca keuangan. Aliran dana masuk dicatat sebagai kredit. Kebijakan nilai tukar. Devaluasi atau depresiasi mata uang membuat barang ekspor menjadi lebih murah bagi pembeli asing dan barang impor menjadi lebih mahal bagi penduduk domestik.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan menekan impor sehingga memperbaiki defisit neraca pembayaran, kondisi Marshall dan Lerner. Yang ketiga ada kebijakan fiskal. Pengurangan pengeluaran pemerintah. Jika pemerintah mengurangi pengeluarannya, terutama untuk impor, ini akan mengurangi permintaan total dan impor yang dapat memperbaiki defisit. Yang keempat, menarik aliran modal, meningkatkan investasi asing langsung, memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan birokrasi, dan memberikan kemudahan berusaha untuk menarik investor asing. Mencari pinjaman luar negeri. Defisit pada transaksi berjalan dapat ditutup atau diakomodasi melalui surplus pada neraca keuangan. Misalnya dengan mencari pinjaman atau kredit dari luar negeri. Defisit yang terus-menerus dalam NPI dapat mengurangi cadangan devisa negara, melemahkan nilai tukar mata uang, dan meningkatkan utang luar negeri yang berdampak buruk pada stabilitas ekonomi. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.